Biasanya dalam kalangan orang Kristen, setiap kali kalau ada orang yang meninggal ya, itu kata-kata mereka tuh seperti ini. Contoh misalnya Lukas meninggal, ya kan? Tuhan menyambutmu Lukas. Atau bayinya mungkin, Tuhan menyambutmu bayi Lukas. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu, seolah-olah mereka itu kayak malaikat, atau seolah-olah mereka itu Tuhan. Ya kan, seolah-olah mereka tuh Tuhan. Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan menyambutmu? Ya memang sih berbicara seperti itu tidak dosa. Tetapi dari cara Anda berbicara, cara Anda mengeluarkan kata-kata seperti itu, kita bisa mengetahui bagaimana pola berpikir Anda, bagaimana cara berpikir Anda seperti apa. Kita bisa tahu dari kata-kata yang Anda keluarkan. Ya memang tidak dosa, tidak salah juga. Tetapi maksudnya dengan Anda mengeluarkan kata-kata seperti itu kan kayak PHP, pemberi harapan palsu. Ya kan? Sudah suma ini Tuhan sambut mak pun anak. Hello. Lu Tuhan kah? Ya kan? Lu malaikat. Ya tidak perlu lu berbicara seperti itu seolah-olah lu itu Tuhan, lu itu malaikat, ya kan? Itu namanya PHP, pemberi harapan palsu. Lalu Anda berkata bahwa Mbak Lukas itu kan rajin sekali ke gereja, ya Tuhan sambut dia, percaya saja. Hello. Kalau lu berbicara seperti itu penekanan perbuatan baik, dan kita sendiri tahu, ya kan, bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, ya kan. Kita tidak bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Kita bisa selamat itu, ya itu semua karena anugerah, ya kan. Saya tidak tahu bagaimana ya cara mereka berpikir. Terus contoh-contoh lain lagi, misalnya kalau misalnya orang tuanya itu sudah meninggal ya, terus kemudian ada caption, misalnya di saat momen-momen tertentu mereka semua bersaudara itu berkumpul bersama-sama, kemudian buat caption, pasti mama dan deng bapak susu senang lihat kotong sama-sama. Aduh, ini orang-orang Kristen Protestan, bayangkan. Tetapi pemikiran mereka tuh kayak tetangga-tetangga sebelah kita, ya kan. Sedangkan kita sendiri tahu orang yang sudah mati itu mereka tidak tahu apa-apa lagi, ya kan. Tetapi kalau motivasi mereka untuk foto bareng misalnya, hanya untuk sekedar ya foto, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau mereka potret, ya kan, dengan motivasi, dengan berpikir bahwa orang tua mereka tuh masih bisa melihat mereka secara harfiah, ya itu dosa, ya kan. Sedangkan kita sendiri tahu orang yang sudah mati itu tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan manusia. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Jangan sesat deh. Nanti kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti itu, mereka serang balik kita, ya kan. Katanya tidak perlu ngurusin kehidupannya orang. Lah, siapa yang ngurusin kehidupan orang? Kita kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya kan. Betul tidak? Kita kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menyerang siapa-siapa, tetapi kan yang namanya kebenaran firman Tuhan, apalagi kita yang sudah diberikan pengertian kebenaran firman Tuhan, ya kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lu mau terima atau tidak, mau sakit atau apa, ya itulah faktanya kebenaran, ya kan. Saya di sini atau kita di sini, siapapun hamba-hamba Tuhan siapapun itu, apalagi contoh pemikiran-pemikiran yang berkata seperti Tuhan menyambutmu, kita kan mau meluruskan supaya pemikiran lu itu tidak sesat, ya kan. Dari mana lu tahu Tuhan menyambut dia? Ini secara logika. Coba berpikirlah yang logis, begitu. Nah, kalau misalnya setiap kali ada kematian mereka berpikir atau mereka mengklaim Tuhan menyambutmu, ya kan? Tuhan menyambutmu. Mary mati, Tuhan menyambutmu, ya kan? Sakaria mati, Tuhan menyambutmu. Siapa saja di dunia ini ada yang meninggal, Tuhan menyambutmu. Kalau kita tarik
Iya kan? Berarti semua manusia yang mati, bahkan mungkin sampai akhir zaman mungkin, ya kan, mereka juga punya pemikiran Tuhan menyambutmu, ya kan? Berarti kita menyimpulkan di situ semua manusia masuk surga dong. Dan itu masuk dalam pemahaman atau pandangan universalism atau paham-paham universalism. Mereka beranggapan bahwa pemahaman mereka itu semua manusia pada akhirnya akan masuk surga. Lah itu kan konyol. Coba kita pikir, kalau mereka mengklaim Tuhan menyambutmu, siapapun ada kematian di mana-mana, mereka menyambut Tuhan menyambutmu, siapa saja Tuhan menyambutmu. Berarti semua manusia yang mati itu selamat masuk surga, begitu kah? Itu kan lucu. Memang tidak dosa, tetapi kan kita kan hanya mau meluruskan supaya otak Anda itu sehat, lurus, tidak punya pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu. Atau contoh misalnya kita menyuruh, atau kita bukan menyuruh, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Berdoalah kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, ya kan? Mau kepada Maria ke, Petrus ke, para rasul lain ke, ya kan? Itu tidak diperbolehkan. Ketika kita sedang menyampaikan hal-hal seperti itu, ya orang-orang yang mungkin mereka tidak menyukai itu, mereka langsung serang kita. Hei, tidak perlu mencampuri agama orang lain. Siapa yang mencampuri agama orang lain? Maria kan ada di dalam Alkitab, Petrus kan ada di dalam Alkitab, ya kan? Kecuali Maria, Petrus tidak ada di dalam Alkitab, ya kita salah, ya kan? Karena ya salah, karena kan itu kan bukan alur kita. Kecuali mungkin ada oknum-oknum tertentu, mereka yang mulai terlebih dahulu, ya jelas juga kita harus pembelaan iman dong, ya kan? Ya masa lu mau lu mau cubit tetapi lu tidak mau dicubit, ya kan? Itu kan lucu. Ya kalau tidak mau dicubit, jangan mau cubit orang, ya kan? Padahal itu memang kebenarannya. Saya tidak tahu ya kenapa kok ada orang sampai sekarang, bahkan saya berpikir kenapa kok ada orang yang bisa berdoa. Itu orang-orang sudah mati lagi, ya kan? Lah, kalau bukan mati terus, karena ada orang yang mempunyai pandangan, ya bukan, ya mereka berpikir bahwa Maria itu diangkat hidup-hidup ke surga. Itu kan secara doktrin lisan. Tetapi faktanya kan kita tidak tahu, kan tidak ada. Kalau saya sendiri saya tidak percaya itu. Kenapa? Karena tidak ada fakta data. Semua orang bisa berkata seperti itu. Maria terangkat ke surga secara terangkat ke surga secara hidup, maksudnya ya dalam keadaan hidup. Maria terangkat ke surga. Tapi apa buktinya? Hanya orang gila saja yang mempercayai hal itu, ya kan? Siapapun yang berdoa kepada Maria, artinya dia sudah menggantikan posisi Yesus Kristus. Kenapa? Karena Maria bukan pengantara. Yang pengantara yang esa itu Yesus Kristus, bukan Maria. Sekalipun dia yang melahirkan Yesus, tetapi dia tetap manusia yang punya dosa. Oke? Bagaimana mungkin kalian berkata bahwa Maria tidak punya dosa? Berarti orang yang melahirkan Maria itu dia tidak punya dosa. Kalau kita runut terus-terus, neneknya itu berarti tidak punya dosa sampai terus ke Adam, berarti tidak punya dosa. Itu kan sesat sekali, pemikiran-pemikiran yang sangat sesat, ya kan? Kalau kita berbicara seperti ini, mereka berkata, mereka mau serang kami. Siapa yang mau serang, ya kan? Kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lu mau terima atau tidak, ya itulah faktanya. Coba lu berpikir secara sehat lah. Apakah orang yang sudah mati itu dia masih tahu tentang orang-orang yang hidup? Kita yang orang hidup berdoa kepada mereka, orang mati, apakah mereka masih tahu? Itu kan sesat namanya. Itu semua terpengaruh karena doktrin lisan, tradisi-tradisi, dan tidak mau belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Makanya gampang sekali disesatkan. Nah, orang-orang Kristen Protestan juga banyak